baiklah. Pertama yang perlu kita lakukan adalah kita buka SPSS-nya. Setelah itu kita tunggu. Ini kita buka new database. Lalu kita buka file. Kita klik import data karena datanya sudah saya sediakan dalam bentuk Excel. Lalu kita buka, kita cari filenya. Nama file saya adalah data analisis statistika. Kita buka, lalu akan muncul seperti ini. Karena kita cuma memakai bagian sini, jadi kita ketik di sini B1 D12. Oke. Lalu klik OK. Nah, maka akan seperti inilah. Kita ubah ini ke bentuk numerik karena kita akan melakukan penghitungan. Dan ini scale untuk mengukur, kita melakukan perbandingan. Setelah itu pastikan data view-nya sudah benar. Lalu kita melakukan analisis. Kita klik, kita cari correlate, terus bivariate, lalu kita pindahkan semuanya adalah dalam bentuk variabel. Lalu correlation coefficient-nya adalah candles dan Spearman. Kita lihat option, kita jika ada missing values kita abaikan, kita klik exclude, lalu contoh OK. Maka kita dapat nilai korelasinya. Nah, dari data kita bisa melihat, dari tabel ini kita bisa melihat candles. Di bagian candles, produksi dan tenaga kerja itu hasilnya 0,778. Ini lebih besar dari 0,5. Artinya bahwa hubungan antara produksi dengan tenaga kerja itu sangat erat, cukup erat. Artinya jika jumlah produksi banyak, maka tenaga kerja yang dibutuhkan juga kemungkinan banyak. Dan di bagian ini juga diproduksi dengan perbandingan produksi dengan biaya itu 1. Artinya hubungannya sangat erat, pasti. Karena jumlah produksi yang banyak, pasti juga biayanya akan banyak. Dan ini berbanding lurus karena 1 di sini dia bentuk positif dan 0,778 di sini juga positif. Lalu di candles tenaga kerja, korelasi koefisiennya dengan produksi tadi 0,778 sudah kita bahas. Di tenaga kerja 1 kita abaikan karena variabelnya sama. Dan di perbandingan tenaga kerja dengan biaya itu 0,778, yang artinya bahwa nilainya sangat signifikan, cukup erat karena di atas 0,5. 0,778 juga bentuknya positif, artinya perbandingannya lurus. Seperti itu juga di biaya, di candles, correlation coefficient-nya kita sudah bahas, nilainya 1, artinya hubungannya sangat erat dan berbanding lurus. Dan di tenaga kerja juga 0,778 artinya berbanding lurus karena nilainya positif, dan nilainya juga di atas 0,5.
dan di biaya juga nilai 1 kita abaikan karena variabelnya sama. Lalu di tabel Sperman itu kita bisa lihat bahwa korelasi antara produksi dengan tenaga kerja itu 0,891. 0,891 itu lebih besar daripada 0,5, dan ini menyimpulkan adanya hubungan yang besar, hubungan yang erat antara produksi dengan tenaga kerja. Dan ini juga menunjukkan tanda positif, artinya hubungannya yang berbanding lurus. Lalu di produksi dengan biaya juga nilainya 1. Ini artinya hubungannya sangat erat, dan pasti, kemungkinan pasti, karena artinya ketika produksinya meningkat maka biayanya pasti meningkat. Jika produksinya menurun maka biayanya sudah pasti menurun. Kedua korelasi antara produksi dengan biaya itu nilainya 1 dan bernilai positif, artinya berbanding lurus. Dan ini menyimpulkan di tenaga kerja juga itu perbandingan produksi dan tenaga kerja positif, artinya berbanding lurus, dan nilainya 0,891. Korelasi yang sangat signifikan di sini adalah antara produksi dengan biaya, antara tenaga kerja dengan produksi, dan antara biaya dengan tenaga kerja. Baik, itu saja. Terima kasih. Sekian analisis dari saya.